Di sini mari kita lihat perawi hadis ini adalah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini sedang menegur orang-orang yang ada di sekitarnya yang al-mutasahilin, yang ngegampangin. Nah, jadi perkara-perkara maksiat, dosa dianggap remeh, dianggap enteng, saudara. Nah, kemudian beliau katakan kepada mereka ini, saudara, apa dikatakan beliau? Innakum, sesungguhnya kamu semua, kamu semua di sini orang-orang yang lagi dinasihati oleh beliau. Itu para tabi'in, pengikut setelah sahabat. Beliau katakan innakum lata maluna, ya, lata di sini lata maluna a'malan. Di sini dikatakan sesungguhnya kamu sungguh-sungguh akan melakukan amal-amal perbuatan hiya adaku fi ayunikum minasya'ab. Yang menurut pandanganmu perbuatan itu ringan, enteng. Daripada sehelai rambut. Kita kalau lihat rambut kan ringan, Bu, ya. Enteng, Bu, ya. Nah, ini kamu ini sungguh akan melakukan amal perbuatan yang menurut kamu di pandangan mata kamu ringan, enteng-enteng saja. Padahal kunna na'udduha, padahal dulu kami menganggap amalan tersebut ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minal mubiqat, termasuk amalan yang membinasakan. Al-mubiqat itu artinya al-muhlikat. Al-muhlikat itu artinya amalan dosa yang bisa membinasakan kita, yang bisa merusak dunia dan akhirat kita. Nah, jadi ini nasihat yang luar biasa, nasihat yang luar biasa dari Anas ibn Malik, tapi sekaligus ada informasi sejarah, saudara, bahwa ternyata di zaman para sahabat sudah mulai terasa makin jauh itu zaman dari Nabi, keberkahan makin berkurang. Makin jauh zaman itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata umat Islam sedikit demi sedikit, saudara, mulai jauh juga amalnya daripada yang diharapkan. Pantas Nabi pernah mengatakan, khairul qurun qarni hadza, tsummal ladzi yalih, tsummal ladzi yalih. Kata Nabi, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya abad adalah abadku ini. Oh, ini udah abad yang paling bagus, kata Nabi. Nggak ada yang lebih bagus zaman daripada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tsummal ladzi yalih, kemudian zaman yang sesudahnya. Jadi dari di zaman Nabi dan para sahabat, itu zaman yang paling bagus. Setelah itu zaman yang sesudahnya, yaitu zaman tabi'in. Nah, zaman tabi'in yang berikutnya. Kemudian kata Nabi, tsummal ladzi yali, dan zaman yang berikutnya lagi, yaitu zaman tabi'in. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa keistimewaan zaman Nabi alaihi salatu wassalam tidak tertandingi. Dari segi banyaknya rahmat, barakah, maghfirah, kedekatan hamba-hamba Allah kepada Allah. Dari juga banyaknya amal ibadah yang dilakukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Makin jauh dari Nabi, makin berkurang. Bahkan di zaman Anas saja, sampai Sayyidina Anas mengatakan seperti tadi nih. Kalian ini, ngentengin amal, melakukan satu amalan, yang menurut pandangan kalian memang kecil, enteng. Padahal di zaman Nabi, wah, bagi kami itu dosa besar. Itu udah perbuatan yang bisa menghancurkan, membinasakan daripada dunia akhirat kita. Nah, jadi di sini pelajaran penting yang kita bisa lihat, di samping di sini ada nasihat yang datang dari Anas, supaya ya jangan ngeremehin dong. Jangan kalau ada satu kesalahan, ini kan kesalahan kecil, ini kan dosa nggak seberapa, jangan. Maka itu Shahib Dalilul Farihin berkaitan dengan ini, ibu yang saya cintai semua. Nah, kita lihat di sini ada hal yang menarik. Shahib Dalilul Farihin itu menukilkan satu riwayat dari kitab Az-Zuhd karangan Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, menceritakan tentang ucapan Bilal ibn Sa'ad
radhiyallahu an. Siapa itu Bilal ibn Sa'ad? Bilal ibn Sa'ad ini adalah satu tabi'in yang luar biasa, saudara, yang betul-betul soleh, diakui, saudara. Bahkan Imam Ahmad sendiri mengakui bagaimana yaitu keimanan dan kelurusan daripada hidup orang ini. Beliau mengatakan, yaitu dalam satu ungkapannya, la tandur ila sigharil khati'ah walakin indur ila izami man asaita. Nah, jadi dia katakan apa di sini? Bilal ibn Sa'ad ini mengatakan, la tandur ila sigharil khati'ah. Kamu jangan melihat kepada kecilnya suatu kesalahan. Walakin inzur ila man asaita. Tapi coba kamu lihat kepada siapa kamu itu bermaksiat. Lihat kepada kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya. Jadi maksudnya Bu, kalau kita mau berbuat dosa, walaupun itu dosa mungkin dalam pandangan kita kecil. Mungkin dalam pandangan kita kecil. Tapi jangan lupa, kita maksiat kepada yang maha besar. Kita maksiat kepada yang maha agung. Kita maksiat kepada yang maha kuasa. Kita maksiat kepada zat yang menciptakan kita. Nah, maka itu ini pesan dari Bilal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu luar biasa. Jadi beliau ingatkan, la tandur ila sighar khati'ah. Jangan kamu lihat kepada kecilnya satu dosa, jangan. Tapi lihat kepada siapa kau berdosa. Sehingga kalau ini menjadi pedoman kita, kita nggak sembarangan berbuat dosa. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Nah, saya kasih contoh dalam kehidupan dunia saja nih, Bu. Ini dalam kehidupan dunia nih. Ada orang menghina Pak RT. Dengan ada orang menghina presiden. Ayo, berat mana? Ayo jawab, berat mana? Menghina Pak RT biasanya nggak sampai ke pengadilan. Betul, Bu? Nah, jarang menghina Pak RT sampai ke pengadilan, sampai ke penjara, ya. Tapi kalau menghina presiden, wah, Bu. Nah, sekarang pertanyaannya kan sama-sama penghinaan, kok akibatnya beda? Kenapa kok akibatnya beda? Karena ada perbedaan dari objek yang dihina. Yang satu Pak RT, yang satu presiden. Presiden kedudukannya tinggi. Itu dalam kehidupan manusia gitu, lihat ya. Dalam kehidupan manusia tuh kita berbuat salah kepada Pak RT dengan berbuat salah kepada presiden, urusannya jadi beda itu. Nah, sekarang kita bicara hubungan kita dengan Allah. Allah ini yang menciptakan kita. Allah yang menjamin rezeki kita. Allah yang selama ini menyembuhkan penyakit kita. Allah yang selama ini memudahkan segala urusan kita. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha dermawan itu, saudara, tentu lebih tidak patut untuk kita berbuat salah kepadanya. Nah, kira-kira jelas gak? Nah, kalau kesalahan kepada presiden aja, presiden bukan yang kasih nyawa kita, bukan yang kasih kehidupan kita, presiden bukan yang menjamin segala urusan kita, tapi kesalahan kepada presiden bisa menjadi besar. Lalu sekarang bagaimana terhadap Allah? Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa. Jaga sikap kita, jangan maksiat kepada Allah. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, Ibu kalau cerita presiden mesem aja. Saya lagi kasih contoh, mau siapa kek, mau raja kek, mau sultan, betul? Ya kita jujur aja, kita kalau mau berbuat salah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti juga perhatikan kepada siapa kita bersalah. Kalau kita bersalahnya kepada RT, RW yang memang jabatannya tidak tinggi, bisa jadi masalah biasa. Tapi kalau kita salah kepada menteri, kepada presiden, kepada raja, kepada sultan, nah, maka urusannya menjadi luar biasa. Berarti di situ ada apa tuh yang mesti kita catat? Ada perbedaan kedudukan. Nah, sekarang saya mau tanya, dari sekian banyak kedudukan yang kita tahu, yang kedudukannya maha tinggi siapa? Yang maha mulia siapa? Yang maha agung siapa? Yang menjamin rezeki kita siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang mematikan kita siapa? Takbir. Allahu Akbar.
Jadi Allah tuh yang maha besar. Nggak ada satupun yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu pesan yang disampaikan tadi oleh Bilal ibn Sa'ad luar biasa. Jadi jangan kau lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Kalau kita ngelihatnya kepada kecilnya dosa, jadi ngentengin. Kecil ini, nggak apa-apa ini. Tapi kalau kita melihat kepada siapa kita berdosa, kita akan hati-hati supaya kita tidak berbuat dosa. Insya Allah. Ada satu lagi riwayat mauquf yang cukup menarik. Kita lihat di sini disebutkan, al-mu'minu yara dzambahu ka'annahu sahra yakhafu an taqa alaih. Jadi orang mukmin sejati itu dia akan melihat dosanya sendiri itu seperti batu karang besar. Seperti batu besar yang ingin jatuh menimpa dia. Itu orang mukmin tuh. Orang mukmin kalau ngelihat dosa nggak peduli mau dosa besar kek, mau dosa kecil kek. Pokoknya orang mukmin kalau ngelihat dosa dirinya sendiri, dia ngelihat bagai batu yang besar yang mau menimpa dia. Itu orang mukmin. Sebaliknya, wal kafiru yara dzambahu ka'annahu dzubab yamurru ala anfih. Dikatakan apa? Sedangkan orang kafir yang tidak punya iman, kalau melihat dia punya dosa, sebesar apapun itu dosa, itu dia lihat seperti lalat yang cuma lewat depan hidungnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang kafir ngentengin dosa. Dosa besar aja dia nggak peduli, apalagi dosa kecil. Dosa besar aja dia nggak peduli. Bahkan dia kalau ngelihat dosa, kayak laler yang liwat di depan dia punya hidungnya. Beda dengan orang mukmin. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja seorang mukmin dia akan berpikiran. Dia langsung beristighfar, mohon ampun kepada Allah, melakukan berbagai macam amal baik supaya dosanya tadi dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Nah, jadi itu bedanya antara iman dan kufur, antara mukmin dan kafir. Jadi orang mukmin nggak sembarangan dengan dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil dia berpikiran. Nah, apalagi dosa besar. Sedangkan orang kafir, jangankan dosa kecil, dosa besar nggak ada urusan. Nah, makanya yuk kita sebagai orang-orang beriman jangan sembarangan untuk berbuat dosa. Mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita yaitu pengampunan, rahmah, maghfirah, barakah supaya dosa kita dihapus semua. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai di sini jelas gak, Bu? Ibu jelas, Bu, ya? Alhamdulillah. Nah, baiklah Ibu, masih berkaitan dengan ini. Maka itu, Bu, kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam yang memberikan kesaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sekarang saya mau garis bawahi la ilaha illallahnya. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tapi Ibu jangan lupa bahwa implementasi daripada la ilaha illallah itu harus masuk ke segala sektor kehidupan kita. Jadi kalau kita udah menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, berarti kita harus mengikrarkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam sanubari kita bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada yang lebih kuasa dari Allah. Tidak ada yang lebih menentukan daripada Allah. Tidak ada yang lebih berkehendak daripada Allah. Nah, itu yang mesti kita tanamkan. Dan tidak ada hukum lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah. Tidak ada ketentuan yang lebih baik daripada ketentuan Allah. Itu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Jadi jangan sampai ada mengucapkan la ilaha illallah tapi hukum Allah ditolak. Ada mengucapkan la ilaha illallah tapi syariat Allah ditolak. Ada orang berikrar la ilaha illallah tapi masih ada yang dia takuti selain Allah. Mestinya kalau dia sudah nyatakan la ilaha illallah, nggak ada yang dia takuti selain Allah. Nggak ada yang lebih besar, lebih kuasa daripada Allah. Nggak ada yang lebih berkehendak daripada Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang patut dan pantas untuk kita takuti, bukan makhluknya. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu luar biasa.
konsekuensinya, implementasinya. Tanamkan la ilaha illallah itu dalam diri kita. Kalau sudah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka tiada kitab suci yang saudara terbaik daripada kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Nggak ada hukum yang lebih bagus daripada hukum yang ditentukan oleh Allah. Makanya sebagai orang beriman wajib menerima hukum Allah. Saya mau tanya ibu-ibu di sini semua beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah? Percaya dengan hukum Allah? Percaya dengan syariat Allah? Alhamdulillah. Ibu. Tadi saya dengar saya punya putri, Syarifah Mumtaz. Itu ada cerita tuh. Udah dengar ceritanya tadi? Udah paham belum ceritanya? Apa ceritanya? Bu, saya cuma mau ambil intisarinya aja Bu ya. Ada perempuan cantik yang tadi diceritain sama Syarifah Mumtaz itu. Saking cantiknya sampai dia ngomong apa? Nggak pantas saya untuk diduakan. Wah. Bu, itu berarti percaya diri banget tuh ya. Pokoknya udah merasa udah paling bagus, paling cantik udah di dunia. Makanya dia heran kalau lakinya kawin lagi. Nah, artinya dia heran kenapa itu perempuan lebih apa dari saya. Yang perempuan itu punya, saya punya, bahkan saya lebih cantik dari dia. Jadi artinya apa? Saudara, di sini dia ingin menunjukkan bahwa karena saking cantiknya saya sebagai istrinya, tidak pantas saya diduakan. Wah. Bu, ada gak ibu yang begitu? Cuman yang kita mau garis bawahi, pelajarannya apa? Begitu Imam Junaid radhiyallahu taala anhu mendengar kalimat si perempuan tadi, pingsan. Bu, ulama sampai pingsan dengarnya, Bu. Dia bukan pingsan karena percaya dirinya itu perempuan, bukan. Dia bukan pingsan karena itu perempuan sombong, angku, bukan. Dia pingsan, yang dia bayangin, bagaimana kalau Allah yang mengatakan begitu kepada hambanya. Hei hambaku, nggak ada yang lebih indah daripadaku. Nggak ada yang lebih agung daripadaku. Aku tidak ridha untuk diduakan. Wah. Kira-kira jelas gak? Jadi boleh gak menduakan Allah? Nggak boleh. Allah diduakan dengan hambanya. Allah diduakan dengan patung-patung. Allah diduakan dengan makhluk-makhluk. Boleh tidak? Itu penghinaan terhadap Allah. Makanya Imam Junaid pingsan. Bu, dia pingsan seolah-olah dia mendengar Allah itu berfirman kepadanya, "Hei Junaid, aku ini maha agung. Kalau aku tunjukkan keindahanku kepada hambaku, kebesaranku, keagunganku, kemuliaanku, apa ada yang pantas untuk menduakan aku?" Subhanallah, Bu. Siapa yang maha indah? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Apa pantas menduakan Allah? Apa pantas mempersekutukan Allah? Tiada Tuhan yang berhak disembah selain takbir. Alhamdulillah. Nah, jadi jelas Bu ya. Bu, yang tadi disampaikan sama Syarifah Mumtaz jelas gak? Bukan kalau nggak jelas yang di belakang mikir kok ceritanya mau kawin lagi. Nah, ini bukan soal mau kawin lagi. Imam Junaid jawab ya sesuai syariat. Ada perempuan nanya Imam Junaid nih lakinya mau kawin lagi, marah-marah. Ya Imam Junaid jawab, ya Allah bolehin, selesai. Marah-marah tuh perempuan. Kalau kamu lihat wajah saya, kamu akan tahu tidak ada yang pantas untuk menduakan aku. Waduh, Bu. Bu. Jadi udah jelas Bu ya. Jadi pokok ceritanya bukan soal kawin laginya. Pokok ceritanya bukan pingsan karena kesombongan si perempuannya. Bukan. Pokok ceritanya bukan soal kecantikan dia yang gak mau diduakan. Tapi pokok ceritanya, kalau manusia saja sudah merasa tinggi, merasa tidak ada yang pantas untuk menduakan dia, lalu bagaimana Allah yang maha tinggi? Allah yang maha tinggi, Allah yang maha indah, Allah yang maha mulia. Jangan menduakan Allah. Tadi itu Bu, kalau kita takut berlebihan kepada makhluk, khawatirnya nanti kita jatuh kepada jurang mempersekutukan Allah. Karena yang mesti kita takut bukan makhluk, tapi Allah. Jelas Bu ya?
Nah, dulu saya pernah sampaikan di sini, apa beda takut kepada makhluk dan takut kepada Khalik? Kalau takut kepada makhluk, kita lari dari si makhluk. Tapi kalau takut kepada Allah, kita akan lari kepada Allah. Bukan lari dari Allah, lari kepada Allah. Takut kepada singa, kita lari dari singa. Menjauh dari singa. Takut kepada begal, kita lari dari begal. Menjauh dari begal. Tapi kalau takut kepada Allah, kita nggak lari meninggalkan Allah. Justru kita lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Kita lari kepada Allah. Nah, ini bedanya. Takut kepada Khalik dengan takut kepada makhluk. Nah, takut kepada Khalik, tumbuh suburkan dalam diri kita. Takut kepada makhluk, buang jauh-jauh dari diri kita. Insya Allah. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Hari ini jelas semuanya? Alhamdulillah. Nah, baik Ibu, masih kita cerita soal kita membesarkan Allah. Kemarin saya dengar kabar, Masya Allah, umat Islam dari mana-mana bersama Habib Hanif. Habib Hanif juga ikut kemarin ini. Rame-rame mendatangi kedutaan besar Swedia. Begitu juga mendatangi kedutaan besar Belanda. Dalam rangka memprotes pembakaran Al-Quran. Yang diprotes bukan hanya pembakaran Al-Qurannya saja. Kita protes kepada pelaku yang membakar Al-Quran. Dan kita protes kepada negaranya yang mengizinkan pembakaran Al-Quran. Nah, itu yang kita protes. Nah, tapi di sini Ibu perlu tahu. Nah, ini sekedar informasi supaya kita tahu duduk perkaranya, Bu, ya. Ini negara-negara barat ini kan kalau ngomong, wah ini kebebasan berekspresi. Ini kebebasan berekspresi, kebebasan pendapat. Nah, selalu ngomongnya begitu tuh. Jadi kami nggak bisa melarang warga negara kami kalau dia mau bakar Al-Quran. Karena dianggap itu kebebasan berekspresi. Tapi anehnya, nah ini yang perlu kita tahu di Swedia ini. Sebetulnya Paludan itu yang dia mau bakar bukan Al-Quran saja. Dia juga mau bakar Taurat. Jadi dia minta izin kepada negara, kepada polisi, mau bakar Quran dan bakar Taurat. Yang bakar Tauratnya dilarang. Nggak boleh, bakar Quran boleh. Nah, jadi kalau mereka konsisten mengatakan kebebasan berekspresi, kenapa giliran Taurat nggak boleh? Nah, giliran bakar Taurat nggak boleh, giliran bakar Injil nggak boleh, giliran bakar Quran boleh. Ini berarti bukan soal kebebasan berekspresi, ini soal kebencian kepada Islam. Nah, ini soal Islamofobia. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Jangan mereka bersembunyi di balik kalimat kebebasan berekspresi. Makanya yang kemarin turun itu luar biasa. Kita doakan tuh semua tuh yang turun. Habaibnya, ustadznya, kiainya, jamaahnya. Dengan pembelaan mereka terhadap Al-Quran. Semoga mereka mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Semoga pembelaan mereka terhadap Al-Quran itu menjadi penyebab dosanya diampuni oleh Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ibu, kalau Allah dihina, Nabi dihina, Al-Quran dihina, wajib kita marah. Marahnya kita sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang marah lewat puisi. Dia bikin puisi bela Al-Quran. Silakan. Dulu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu itu penyairnya Nabi. Kalau orang-orang kafir bikin syair menghina Nabi, langsung dijawab dengan syair yang memuji Nabi. Nah, jadi dari zaman Nabi kita udah diajarin, jangan diam Nabi dihina. Jadi yang bisa bikin puisi bela Al-Quran. Betul, Bu? Yang bisa, dia nggak bisa demo. Tapi dia punya majelis taklim, bicara di majelis taklimnya bela Al-Quran. Dia nggak punya majelis taklim, tapi dia ada jadwal khutbah Jumat, bicara di khutbah Jumatnya untuk bela Al-Quran. Kan banyak cara bela Al-Quran, nggak mesti demo saja. Banyak cara, bisa dengan bicara, bisa dengan rekaman, bisa lewat video, bisa di medsos. Jangan diam. Yang bisa bikin puisi, bela Qur'annya, bela nabinya, insya Allah. Jangan sampai berlindung di balik kalimat pura-pura arif dan bijak.
Al-Quran walaupun dibakar tetap tidak terhinakan. Jadi tidak perlu kita turun demo. Iya. Dulu begitu. Dulu waktu saya lagi mau mencegah konser Lady Gaga di Indonesia. Itu di televisi ada yang ngomong. Walaupun ada 1000 Lady Gaga konser di Indonesia, iman kami tidak akan pudar. Wah. Alhamdulillah, betul. Walaupun Al-Quran dibakar, dikencingi, diinjak, Al-Quran tidak hina, mulia. Betul? Tapi bukan berarti kalau Al-Quran diinjak, dikencingi, dibakar, kita diam. Jadi kalimatnya mesti diterusin betul. Memang Al-Quran mulia. Mau dibakar, mau dihina, Al-Quran gak bakal hina. Betul? Tapi itu jangan dijadikan alasan kalau Al-Quran dibakar, diam. Kalau Al-Quran dihina, diam. Gak boleh. Tunjukkan kemarahan kita kalau Al-Quran dihinakan. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Kalau Nabi dihina oleh siapapun, tetap Nabi kita mulia kok. Nabi kita mulia, enggak. Nabi kita gak bakal hina. Tapi bukan berarti kalau Nabi dihina, diam. Itu ibu kalau ngelihat ulama-ulama dulu, Bu, tuh ulama-ulama sepakat ijma bahwa orang yang menghina Nabi, saudara, harus dihukum mati. Itu hukum Islam. Saya bicara hukum Islam. Nah, kalau saya ditanya, Habib, apa hukumnya orang yang menghina Nabi? Nah, jawabannya ulama udah sepakat, udah ijma. Saya nggak bisa ubah. Jawabannya dihukum mati. Jadi kalau Indonesia ini pakai hukum Islam, ada pengadilan syariat, itu yang menghina Nabi diadili sampai tuntas, dibuktikan kesalahannya, kemudian dihukum mati. Jelas gak, Bu? Cuman jangan hukum mati sendiri. Semua lewat proses. Makanya mudah-mudahan di Indonesia ke depan pakai hukum Islam. Kalau pakai hukum Islam, orang gak berani hina Allah dan hina nabinya. Betul? Bukan hanya Allah dan nabinya, hina syariat. Seperti menghina azan. Azan disamakan dengan gonggongan anjing. Itu hukumnya berat dalam syariat Islam. Dia harus bertaubat. Kalau nggak bertaubat, terus tetap menghina azan, hukumannya hukum mati. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu? Jelas gak? Jadi boleh gak menghina Allah? Boleh gak menghina Rasul? Boleh gak menghina Quran? Boleh gak menghina lambang-lambang Islam? Bahkan jangankan agama Islam, agama di luar Islam pun gak boleh kita hina. Gak boleh. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jadi Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangan kau caci maki agamanya, jangan kau caci maki sesembahannya, jangan kau caci maki orang yang dianggap mulia oleh mereka, jangan kau caci maki kitab suci mereka. Jangan, nggak boleh. Allah larang, nggak boleh. Nah, kalau agama yang lain aja, yang nyata-nyata menurut Islam itu agama udah sesat. Itu agama sudah kafir di luar Islam. Tidak boleh dihina. Apalagi agama Islam. Kira-kira jelas, Bu, ya? Apalagi yang punya kekuasaan. Jadi presiden-presiden negara-negara Islam. Raja-raja negara-negara Islam. Sultan-sultan negara-negara Islam. Wajib marah kalau Al-Quran dihina oleh suatu negara. Ya, kawan. Nggak boleh mereka diam. Negara Islam manapun, saudara, mau di Asia kek, mau di Afrika kek, semua, mau kepala negara yang manapun, kepala pemerintahan yang manapun, karena mereka punya posisi, mereka punya kedudukan, mereka mesti protes. Kalau ada kepala negara Islam, saudara, diam saja Al-Quran dihina, nggak ada dia protes, nggak ada dia menyatakan keberatan, saudara, maka dipertanyakan iman Islamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Harus, saudara, harus. Seperti apa? Umpamanya salah satu kepala negara Islam, umpamanya kita lihat di Turki, umpamanya Erdogan. Begitu dihina, dia panggil duta besarnya. Kenapa Al-Quran itu dibakar?
Kenapa negara kamu menghina Al-Quran? Kenapa negara kamu membolehkan? Oh, kalang kabut itu negara ditegur oleh Erdogan. Sampai-sampai Swedia itu mau jadi anggota NATO. Nah, itu syarat menjadi anggota NATO harus disetujui oleh 100% anggota. Turki salah satu anggota daripada negara NATO. Begitu Swedia melakukan kesalahan itu, Turki menolak Swedia menjadi anggota NATO. Sampai sekarang Swedia kalang kabut, minta maaf sana, minta maaf sini. Kata Turki, enggak boleh. Karena kau Islamofobia, kau sudah menghina Al-Quran. Begitu mestinya kepala negara Islam, saudara. Betul? Betul. Atau kita lihat Anwar Ibrahim. Nah, punya cara lain lagi. Marah, saudara, Al-Quran dihina. Dipanggil duta besarnya. Nah, kemudian saudara, apa yang dilakukan Anwar Ibrahim? Nah, karena Al-Quran ini dihina, dia perintahkan saudara menteri-menterinya untuk apa? Mencetak 1 juta Al-Quran untuk disebarkan ke seluruh dunia. Ya emang harus ada sikap. Sikap itu bukan sikap mesti maki-maki, enggak. Sikap resmi suatu negara. Enggak boleh negara penduduk mayoritas Islam atau negara Islam Al-Quran dihina, diam. Iya. Udah jangan diterusin dah. Ntar merembet kemana-mana lagi. Cukup Bu ya. Bu. Cukup ya. Ya saya kasih contoh yang bagus-bagus saja dah. Erdogan bagus, Anwar Ibrahim bagus, alhamdulillah. Harus ada sikap. Negara-negara Islam tidak boleh diam. Kira-kira jelas Bu? Jelas Bu? Sikap itu enggak mesti perang, enggak. Tegur. Panggil duta besarnya, tegur. Kasih tahu negaranya, pelakunya mesti diproses hukum. Begitu dong. Baru itu negara punya haibah. Itu negara punya wibawa. Enggak membiarkan kalau agamanya dihina.